Assalamualaikum Bang. Iya, halo, Waalaikumsalam. Ya, teman-teman IB Nation, di sini narasumber kita telah hadir. Itu lebih akrab dipanggil Bang Bibul ya Bang. Iya, Bang panggil Bang Bibul aja. Ya, baiklah, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Awan M. Sarki dan selaku moderator di acara kali ini yang diadakan oleh IPB Euphoria Riau. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang terkait dengan IPB tentunya. Nah, jadi tentu saja narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa terinspiratif ya, Bang. IPB tahun 2020 kemarin. Sebelumnya kita perkenalan dulu sih, Bang. Dari Awan tadi kan udah kenalin diri, sekarang untuk Abang sih kenalin diri ke teman-teman IPB Nation. Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Kenalin nama Bang Habibul Fuadi Hanif dari IPB jurusan Teknik Mesin dan Biosistem angkatan 2017 atau 54. Salam kenal semuanya. Oke. Tadi ya Bang, seperti Awan bilang, Abang tadi merupakan mahasiswa terinspiratif IPB tahun 2020. Nah, kira-kira Alhamdulillah. bagaimana sih Bang menjadi mahasiswa terinspiratif itu? Apa pencapaian Abang itu di tahun ini? Oke, Di nah tahun sebelumnya maksudnya. di jadi IPB itu tiap tahun ada namanya kegiatan Papresi atau Pekan Apresiasi IPB untuk seluruh kegiatan-kegiatan di IPB lah, mahasiswanya, organisasinya, komunitas, semua itu diapresiasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, salah satu kategorinya itu ada mahasiswa terinspiratif. Jadi untuk mahasiswa terinspiratif itu abang sendiri dapat di kategori jadi salah satu nominator di mahasiswa terinspiratif IPB. Dan alhamdulillah menang di tahun 2020 di kategori mahasiswa terinspiratif itu. Untuk indikator sendiri, abang mungkin nggak begitu paham ya indikatornya tuh seperti apa. Tapi yang penting sih adanya balancing di kegiatan akademik, non akademik, prestasi di nasional, internasional, jadi pembicara, narasumber dan lain sebagainya lah kayak gitu. Wah, berarti Abang udah banyak ngisi-ngisi acara nih, kegiatan acara, apa acara IPB pasti Abang pernah ikut lah dibilang gitu ya Bang. Alhamdulillah. Satu lagi nih Bang, ada Mapres Fateta 2019. Bisa jelasin nggak Bang? Itu seperti apa gitu ya Bang? Nah, kalau Mapres itu jadi selain pekan apresiasi tadi, IPB juga punya kegiatan namanya mahasiswa berprestasi. Nah, ini kegiatan yang dilaksanakan IPB tiap tahun, mulai dari levelnya itu departemen dulu, nanti di fakultas juga ada, nanti di tingkat IPB-nya juga ada. Nah, abang sendiri di tahun 2018 itu masih berprestasi untuk tahun pertama, jadi PPKU IPB. Nah, di tahun 2019, abang terpilih lagi untuk menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknologi Pertanian, tapi di tingkat IPB bisa menjadi finalis saat itu gitu loh. Jadi emang ada kegiatan tiap tahun gitu di IPB. Di bisa dibilang Abang udah terkenal deh di IPB nampaknya ya Bang. Nggak tahu tuh kalau Untuk Abang terkenal sendiri, ya. Bang, kalau boleh tahu nih, masuk IPB Abang jalur apa ya Bang? Kalau dulu Bang 2017 jalur SBMPTN. Abangnya SNMPTN juga daftar IPB soalnya dulu, tapi gagal. Jadi Jadi itu abangnya Bang, SNMPTN. kalau boleh tahu Bang, nilai UTBK Bang berapa sih Bang? Buat jadi patokan dari IPB Nation nih, misalnya mau SBM ke IPB gitu. Dulu tuh abang bimbel ya. Jadi abang kalau nilai SBMPTN, dulu kan nama itu bukan UTBK. Jadi di Iya. tahun abang tuh terakhir SBMPTN. Setelah tahun abang tuh nyebutnya UTBK. Nah, di tahun abang itu kita nggak tahu nilai UTBK sebenarnya berapa. Cuman nilai nasional abang dari bimbel terakhir itu di 723. Wah, tinggi itu. Cuman memang di PP rata-rata di PB kalau nggak salah di 600-an sih. cukup tinggi deh. Berarti saya tergolong masih IPB nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah juga ya sih Bang. Kalau saya bilang Iya, menengah 600 sih ya. menurut abang. Menengah. Kompetitifnya itu abang pernah lihat juga di salah satu Instagram yang masuk kampus kalau nggak salah ngasih nilai nasional nilai UTBK tertinggi itu kalau nggak salah masih dipegang ITB kalau nggak salah. Dan IPB itu masih termasuk menengah, jadi teman masih nggak tinggi tinggi banget, nggak rendah rendah, nggak rendah banget juga gitu, standar. Oke, Karena kan baik tergantung Bang. jurusan juga. Baik Bang, kita langsung ke kegiatan acara kita ya Bang.
Sebelumnya buat teman-teman yang mungkin terbesit pertanyaan ketika Bang Bibul menjelaskan, boleh pertanyaannya disampaikan di kolom komentar, nanti bakal kita keep pertanyaannya. Baik Bang, kita masuk ke materi kita Bang yang sesuai tema pada acara kali ini, itu di balik cap kampus petani ya. IPB kan kadang-kadang orang nyebut kampus petani lah, dibilang orang orang luar banyak sana. Padahal aslinya mereka nggak tahu sih apa sebenarnya yang di IPB itu, apa sebenarnya pertanian itu. Mereka kan pasti sekedar tahu pertanian pasti petani, mungkin yang di benak yang terpikirkan. Padahal sebenarnya bukan itu. Mungkin Bang yang pertama nih, ada apa sih Bang dengan pertanian Indonesia saat ini? Kenapa pertanian Oke. saat Indonesia ini sangat dibutuhkan gitu? Iya iya. Gini, mungkin kalau Awan sendiri juga tahu lah ya, kalau di milenial saat ini kan kita generasi milenial kan, Oke Bang. generasi yang kelahirannya itu di tahun 99-an, 2000, 2001. Jadi generasi sekarang ini mungkin eksistensi pertanian itu kurang gitu loh. Mungkin eksistensinya itu ada di bidang-bidang lain. Kalau kita juga nanya sama anak kecil, pengen jadi apa? Nggak ada yang mau jawab jadi petani. Bisa dibilang kayak Betul gitu. Bang. Karena eksistensi pertanian masih kurang. Sebenarnya kenapa eksistensi itu masih kurang? Karena literasi orang-orang mengenai pertanian itu masih sangat tradisional, masih sangat konservatif lah, masih sangat dulu kali gitu loh. Orang mikirnya Masih, kalau kalau pertanian dibilang, itu kalau bisa kalau bilang berarti uh, masih minim ya Bang tentang pertanian ya Bang. benar-benar masih minim kali lah. Karena mungkin banyak orang-orang di luar sana masih menganggap kalau pertanian itu satu hal yang terlalu kuno untuk dilaksanakan, bukan sebuah profesi yang proper untuk ke depan. Kayak nggak bikin kita kaya kalau kita mau jadi petani kayak gitu. Jadi makanya anak muda sekarang kan orientasinya pekerjaan yang mapan, yang eksis di kalangan mereka, dan pertanian bukan salah satunya. Padahal itu salah banget. Sedangkan di IPB kita benar-benar tidak lagi memakai konsep tradisional yang dulu-dulu gitu loh. Nggak mencangkul-cangkul kerja kita di IPB. Di IPB itu Betul. menggunakan 4.0 lah, nama juga kampus pertanian modern. Walaupun kita namanya pertanian, tapi bukan berarti kita nggak menjamah non pertanian juga. Nah, mungkin kawan-kawan juga udah ada lihat nih jurusan-jurusan di IPB itu banyak yang non pertanian juga sebenarnya, walaupun tidak melupakan ciri khas pertanian IPB itu sendiri. Dan di pertanian pun juga kita menggunakan teknologi, menggunakan banyak modernisasi lah, jadi nggak kuno gitu. Makanya kondisi pertanian sekarang itu masih digeluti oleh orang-orang tua, kayak umurnya udah tua. Jadi makanya petani sekarang tuh gapnya itu cukup tinggi gitu loh. Umur tua itu tinggi, sedangkan anak mudanya masih sedikit bekerja di bidang pertanian. Makanya pertanian kita tuh bisa dibilang cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan lah. Sektor pertanian kita banyak yang apa namanya, dari luar negeri, pasokan beras aja kita datangkan Iya, dari Thailand. mesti Padahal Thailand ya. kita benar, untuk gula juga sempat kemarin, dan banyak bahan-bahan pangan dan lainnya yang kita masih impor gitu loh. Gitu. Berarti pertanian tuh mesti minim di kalangan orang. Berarti kan kayak beras nih Benar-benar. contohnya Bang tadi yang bilang, kita mesti impor dari Thailand. Karena kita nggak pernah kena krisis ya tahun-tahun 98 itu, karena di Thailand sendiri itu pertanian lagi ambruk. Jadi kita kehilangan impor beras kita, dan akibatnya pun kita kena krisis ekonomi. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia hendaknya juga harus mengembangkan pertanian kita agar tidak bergantung kepada negara lain. Gitu ya, Bang. Benar. Sebenarnya bukan masalah pertanian kita jelek atau enggak, tapi kuantitasnya aja, menurut kualitas kita, menurut abang pribadi udah bagus nih. Kualitas pertanian kita tuh udah bagus, udah banyak lah, entah di sektor kopi. Kita punya kopi grade A yang tinggi di dunia. Kita punya beras juga, beras yang bagus. Artinya kita punya kualitas yang bagus. Cuman masalahnya kita nggak bisa memenuhi kuantitas atau demand yang ada gitu loh. Contohnya aja masyarakat Indonesia yang ratusan juta, itu kita makan nasi tiap hari gitu loh. Nah, sedangkan Iya. petani kita nggak bisa memadai apa namanya, menyediakan beras sebanyak itu. Makanya kita harus mendatangkan dari luar. Bukan berarti kita jelek pertaniannya, tapi emang kita butuh aja tenaga yang lebih besar lagi untuk mendapatkan sumber yang lebih besar juga gitu. Berarti intinya kita nih bukan kekurangan kualitas, tapi kuantitas kita yang kurang untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia yang Iya, jumlahnya begitu banyak gitu ya Mas bilang. iya, salah Oke satu Bang, masalahnya itu. kita lanjut poin kedua nih Bang. Eh, Bagaimana sih Bang Institut Pertanian Bogor yang terbentuk, dan awan dengar-dengar nih IPB ini bukan lagi disebut dalam bahasa Indonesia mungkin Institut Pertanian Bogor, tapi
Kalau orang bilang dulu kan IPB nih kalau bahasa Inggrisnya beda lagi. Nah, sekarang jadinya IPB University. Kenapa sih bilang gitu, Bang? Ya, itu di jadi sekitar uh, IPB itu kan mengubah nama nih. Mengubah nama ini bukan berarti mengubah ciri khas IPB. Kita tak menyebutnya Institut Pertanian Bogor, tapi bahasa Inggrisnya bukan lagi Bogor Agricultural University. Tapi kita mengubah nama itu menjadi IPB University. Itu berhubungan dengan branding nih. Branding itu juga ada tagline-nya. Yang dulu tuh IPB tagline-nya Searching and Serving the Best atau mencari dan memberi yang terbaik. Sedangkan sekarang bahasa Inggrisnya atau tagline IPB itu berubah menjadi Innovation with Integrity gitu loh. Nah, jadi untuk masalah IPB sendiri, kenapa sih mereka melakukan branding? Sebenarnya itu berkait, kalau yang Abang pernah baca dari Pak Rektor kita, Pak Arief, kenapa IPB harus melakukan branding, melihat di kondisi sekarang juga, banyak sebenarnya opportunity besar yang IPB bisa lebih dapatkan ketika IPB berlabel sebuah universitas gitu loh. Contohnya itu kerjasama internasional. Kayak orang menganggap kalau misalkan kita kerjasama sebuah institut pertanian, sedangkan kampus yang kita ajak kerjasama itu adalah universitas yang berhubungan dengan teknologi, misalkan MIT lah contohnya. Sedangkan ke Institut Pertanian Bogor sedang satu lagi teknologi, kayaknya nggak connect deh. Jadi akhirnya banyak kerjasama yang sebenarnya bisa dilakukan IPB, tapi akhirnya menutup kemungkinan itu gitu loh. Jadi udah membuat kurangnya kerjasama di bidang itu karena melihat IPB berlabel kampus pertanian. Makanya walaupun nggak melupakan pertanian, kita tetap memakai Institut Pertanian Bogor, tapi mengubah rebrandingnya menjadi IPB University untuk bisa mendapatkan opportunity yang lebih besar ke depannya, entah itu di bidang kerjasama, inovasi, ataupun dari segi kualitas mahasiswanya yang bisa ditingkatkan lagi gitu. Itu sih. Ini dengan mengubah nama Institut Pertanian Bogor yang tadi Agricultural Bogor University menjadi IPB University itu mendatangkan banyak keuntungan bagi IPB gitu ya berarti ya, Bang? Benar. Baik, Bang. Sekali lagi ya dikatakan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentarnya, nanti bakal kita jawab. Kita lanjut, Bang, di poin ketiga nih. Apa saja sih, Bang, fakta menarik kuliah di kampus Institut Pertanian Bogor ini, Bang? Pasti tentunya di IPB ini banyak fakta menarik sih. Iya. Kalau fakta menarik IPB, mungkin teman-teman yang tahu dulunya IPB itu adalah anaknya Universitas Indonesia gitu. Jadi kita tuh dulu induknya Universitas Indonesia. Jadi fakultas pertaniannya itu dipindahkan memisahkan diri dari Universitas Indonesia menjadi sebuah institut pertanian. Namanya Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk teman-teman ketahui, kan sarjana itu 4 tahun ya, Wan ya. Sarjana 4 tahun. Kalau diploma atau vokasi itu ada yang D1 setahun, D3 3 tahun, D4 4 tahun. Nah, untuk sarjana itu sendiri itu dicetuskan pertama kali oleh IPB. Nah, jadi IPB itu kampus pertama di Indonesia yang mencetuskan konsep sarjana 4 tahun yang dipakai oleh seluruh kampus negeri dan swasta di Indonesia saat ini. Jadi pelopornya itu adalah IPB. Sama jalur untuk masuk nih, jalur masuk IPB itu ada SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan banyak cabang dari Mandirinya lagi. Nah, IPB juga yang mencetuskan pertama kali memberikan konsep SNMPTN atau jalur undangan dari RAFOR. Nah, yang dipakai oleh seluruh kampus di Indonesia saat ini. Jadi SNMPTN itu pencetusnya IPB. Makanya dulu SNMPTN IPB itu porsinya sangat besar. Jadi karena kita yang mencetuskan dan kita salah satu kampus dengan proporsional SNMPTN dari jalur RAFOR yang cukup tinggi gitu loh. Jadi makanya itu salah satu fakta yang unik juga. Dan mungkin banyak juga nih plesetan-plesetan untuk IPB. IPB itu kan Institut Pertanian Bogor. Baik juga orang bilangnya Institut Perbankan Bogor, Institut Pesantren Bogor, dan Institut Pejalan Kaki Bogor, dan banyak sebenarnya yang banyak plesetan-plesetan gitu. Dan uniknya menurut Abang sendiri yang sudah berkuliah di IPB kurang lebih 4 tahun, itu banyak fakta-fakta menarik lah yang telah Abang temukan di IPB. Mulai dulu Abang mikirnya di IPB itu, kalau di Bogor tuh hujan terus, kata panasnya juga panas sekali kalau di sini tuh gitu loh. Kalau udah di musim panasnya menyengat juga, tapi kalau udah di kampus IPB kita dalamnya itu adem, betul. Adem banget lah pokoknya. Karena pepohonannya yang masih banyak dan masih masih terjaga gitu loh. Masalah konservatif ya konservasi yang ada di IPB gitu, baik tanaman-tanamannya dan juga hewan-hewannya juga banyak di IPB karena ada fakultas-fakultas yang mengurus itu juga kan gitu loh. Terus juga yang karena abang juga dari Riau, dari rantau, jadi
mikirnya untuk apa namanya sampai di Bogor nih sebagai seorang perantauan. Jadi kita mikir tuh sulit banget nih menyesuaikan entah makanan, budaya. Ternyata itu gampang gitu loh. Karena di Bogor tuh diverse banget, apalagi di IPB kan. Waktu itu kita pernah mencap IPB itu sebagai kampus yang paling diverse di Indonesia.